Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Siang. Selamat siang. Siang, Pak Mbak. Sani. Waalaikumsalam. Selamat siang. Alhamdulillah. Silahkan Bapak Ibu untuk sementara aktifkan dulu kameranya ya, supaya terlihat wajahnya. Ya, ditunggu ya. Silahkan Bapak Ibu semua aktifkan kameranya. Ini sementara saja di awal ya, sama nanti di akhir kegiatan. Nah, pas proses diskusinya boleh nanti di nonaktifkan lagi untuk menghemat kuota Bapak Ibu ya. Ya, Bu Ana belum ya. Bu Ana belum terlihat kameranya. Pak Ahmad, kemudian Bu Yeti. Bu Ibu atau Bapak ini? Ibu Bentar ya, Elisius ya? Ibu Elisius ya? Atau Pak Elisius? Pak Elisius, Pak. Oh, Bapak ya? Ya. Iya. Dicoba Iya. diaktifkan Pak kameranya. Kameranya ganggu nih, Pak. Oh, Sama ada. juga ya, pakai error ya? laptop. Iya. Oke, nggak Nanti apa-apa kalau sambil begitu. berjalan lah, Pak. Oke. Bu Yeti. Oh, ini bisa Pak Elisius. Sebentar Pak, ini lagi dikonekkan. Ya, silahkan. Pak Prengki. Pak Ahmad, silahkan diaktifkan dulu. Bu Ana. Kemudian Ibu Prita. Wah, luar biasa ini. Alhamdulillah ya banyak ya yang sudah gabung. Dikeluarin. Ininya mute. Ya, alhamdulillah terlihat semua ini. Baik, Ibu Ima sudah gabung belum, Bu Ima? Bu Ima belum ya? Baik. Pak Ahmad, coba Pak Ahmad Thohirin. Nah, mantap. Baik, Bapak Ibu, sambil menunggu rekan yang belum bergabung, kita mulai saja ya untuk menghemat waktu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya ini, Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat semua ya? Ya. Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, alhamdulillah ya. Sehat. Ini terlihat sebagian ada yang di sekolah ya. Dilihat dari background-nya ini. Ada juga yang di rumah ini sepertinya ya. Iya. Ya, yang penting nyaman lah. Bagaimana ini kondisi internetnya Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu? Alhamdulillah lancar, Pak. Bagus ya? Iya, Pak. Tidak ada kendala dalam mengakses kelasnya? Alhamdulillah tidak. Tidak ya, bisa ya. Iya, baik, alhamdulillah. Nanti kalau ada kendala bisa didiskusikan di WA group ya. Bapak Ibu semua sudah gabung di WA group ya di sini ya? Sudah, Pak. Sudah, baik. Baik Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu menuliskan nama dan asal sekolah di chatnya ya, chat Zoom grupnya. Di chat sebagai bukti kehadiran Pikon hari ini. Nama, kemudian asal sekolahnya. Nah, sudah nih Pak Warsidi ya dari SMA Negeri 2 Indramayu. Kemudian Ibu Karlina. Pak Ahmad Thohirin dari pesantren Garut ya. Wah, dari Garut nih. Oh, dan dari SMP juga. Pak Eka ya dari SMP ya. Pak Eka Hendrik ya. Dari SMP Al-Fatih. Di mana Pak Hendrik? Daerah mana? Al-Fatih itu Aceh ya? Aceh ya, Pak Eka. Pak Eka Hendrik Januar. Kalau nggak salah Al-Fatih itu Aceh. Aceh Tapi ya. sister school sama mereka. Oh, ini 2 halaman, pantesan nih. Kameranya banyak ini ternyata.
Oh, ada 40 ya pesertanya. 40 dengan saya berarti 39 Bapak Ibu ya yang gabung. Oke, mungkin ini beberapa Bapak Ibu peserta dari kelas B ya. Tidak apa-apa, gabung nggak apa-apa di sini ya. Bareng-bareng diskusi. Nanti pun Bapak Ibu yang kelas A, kalau ada Zoom meeting di kelas B juga boleh ikut ya. Nah, supaya lebih ini. Karena walaupun kelasnya sama, kita bangun bersama dengan Pak Soeharto, karena berbeda grup, ada kemungkinan ada perbedaan gitu sedikit-sedikit ya. Supaya lebih lengkap lagi, Bapak Ibu bisa ikut dua-duanya nanti ketika Zoom meeting. Baik, sudah berapa nih yang sudah absen semua Bapak Ibu ya? Ya, silakan yang belum absen ya, tuliskan nama dengan asal sekolahnya. Tuliskan di chatnya ya, chat grup. Baik, sambil proses ya absennya. Bapak Ibu, kira-kira ada tidak Bapak Ibu yang sudah menggunakan software tracker sebelumnya? Siapa yang sudah mencoba menggunakan software tracker sebelumnya? Belum. Yang sudah dulu, yang sudah. Yang waktu kuliah, Pak. Waktu kuliah, Pak Dian ya, waktu kuliah. Setelah Ya, kuliah? cuma udah lupa. Oh ya, belum pernah dipakai lagi ya setelah kuliah ya? Belum. Belum, oke. Tapi lumayan ada pernah mengenal sebelumnya Pak Dian ya. Ya, ada lagi yang lain? Silahkan. Ini Bu Yeti bagaimana Bu Yeti? Iya, Pak Sony. masih masih ngecek ini kameranya ya, ya. Kameranya ya. Jadi kamera di laptopnya emang ada kendala, makanya pakai kamera tambahan. Oke, ya, siap. Tapi belum connect, mohon maaf. Ya, tidak apa-apa. Bu Yeti pernah menggunakan tracker sebelumnya? Belum pernah. Belum pernah. Oke. Ini banget. Bu Yeti UPI berapa? 9 berapa? 94 kakak kelas. Oh, kakak kelas. Ya, betul. Bu Yeti kakak kelas ya. Ketemu adik kelas. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Yeti. Tentunya. Senior saya. Iya. Temannya Pak Ading ya, Pak Ading, Pak Ridwan ya. Pak Ading ya, siap. Siap, mantap Bu Yeti. Dinas di mana sekarang Bu Yeti? Sekarang di SMA 25 Pak Sony. SMA 25 Bandung. Iya, di Bandung. Oh, di Bandung, alhamdulillah. Bapak Ibu, siapa lagi yang sudah pernah menggunakan software tracker? Saya Pak pernah. Oh iya, Ibu Dina ya. Bu Dina ya, terima kasih. Masih ingat Bu Dina proses-prosesnya? Sedikit-sedikit sama versinya. Alhamdulillah, ya. Baik. Yang lain lagi siapa? Oh ya, sebetulnya kalau yang kuliahnya belakangan, seperti di jurusan pendidikan fisika UPI, itu aplikasi software tracker itu sudah masuk ke perkuliahan yang angkatan sekarang. Tapi waktu angkatan saya dulu, saya kan alumni pendidikan fisika UPI juga ya. Dulu belum ada, belum dikenalkan. Bapak Ibu yang lain barangkali baru 2 nih, Bu Dina sama Pak Dian ya, yang pernah mengenal nih. Tapi saya lihat di jawaban tes awalnya itu ada yang 100. Berarti itu pernah menguasai ya. Ayo siapa yang 100 nih? Itu mungkin karena ada kesempatan 2 kali ngerjain. 2 kali. Jadi bisa 100. Luar biasa. Iya, baik, luar biasa. Baik Bapak Ibu, terima kasih ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu sudah memilih kelas pemanfaatan software tracker dalam pembelajaran fisika sebagai alternatif kelas di Dhamma yang Bapak Ibu ingin ikuti begitu ya. Sebetulnya banyak kelas-kelas lain yang lebih bagus lagi Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada kesempatan di tahun depan setelah selesai kelas ini bisa Bapak Ibu ikut di kelas-kelas yang lain ya. Ini bagus-bagus sebetulnya, terutama yang di bagian media, kemudian di model yang baru seperti STEM gitu ya. Itu bagus juga untuk Bapak Ibu ikuti. Baik, untuk saat ini selama 13 hari Bapak Ibu ya. 13 hari Bapak Ibu fokus dulu untuk menuntaskan kelas software tracker ya. Saya singkat dengan tracker saja ya. Kelas tracker gitu. Jadi nama kelasnya pemanfaatan aplikasi tracker dalam pembelajaran fisika gitu ya. Nah, ini sebagian besar Bapak Ibu adalah guru fisika SMA ya. Tapi ada juga dari SMP, tidak masalah ya, guru IPA SMP.
Karena ini juga bisa dipakai sebetulnya untuk topik-topik tertentu yang ada di SMP. Nah, tapi lebih banyak lagi nanti yang untuk di SMA begitu Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita sifatnya ya diskusi saja, sharing Bapak Ibu ya. Bukan berarti saya lebih berpengalaman dari Bapak Ibu begitu ya. Kita sharing saja di sini. Jadi manfaatkan semua fasilitas yang ada, apakah itu fasilitas yang sinkronus seperti ini ya, yang langsung ataupun yang asinkronus seperti diskusi dan seperti yang lain-lainnya untuk sharing saja. Jadi Bapak Ibu pun kalau ini ada hal-hal yang baru bisa sharing ya. Saya pun bisa menerima ilmu-ilmu baru Bapak Ibu dan juga sebaliknya gitu ya. Saya juga akan sharing beberapa yang sedikit saya kuasai begitu ya terkait dengan software tracker. Sebetulnya tanpa kegiatan Zoom meeting pun untuk kelas ini insya Allah sudah lengkap sebetulnya. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses secara mandiri ya paling tidak 3 jam pelajaran sehari itu ya. Insya Allah selama 13 hari itu tuntas gitu ya. Ikuti berurut. Nah, kadang-kadang di grup WA itu ada yang masih bingung gitu ya. Kok ini saya belum bisa masuk gitu ya. Belum bisa isi misalnya apa ya, belum bisa isi angket gitu ya. Misalnya angket umpan balik. Nah, sebetulnya semua aktivitas itu bisa dibuka dengan syarat aktivitas sebelumnya sudah tuntas gitu ya. Jadi berurutan. Itu untuk menjaga Bapak Ibu supaya tidak lompat langsung ke tes akhir. Jadi Bapak Ibu tidak mungkin bisa mengerjakan tes akhir kalau kegiatan-kegiatan sebelumnya tidak diselesaikan. Jadi tidak bisa lompat gitu ya. Nah, seperti misalnya ada Bapak Ibu yang tidak bisa buka fitur angket umpan balik di sesi 1. Nah, itu karena sebelumnya belum tuntas, misalnya sebelum kuis 1 gitu ya. Oh, kuis 1 belum bisa. Kuis 1 belum bisa karena syarat forum diskusinya belum gitu ya. Nah, untuk forum diskusi itu kewajibannya sekali post gitu ya, sekali posting, sekali lagi menjawab postingan orang lain gitu ya. Harapannya sebetulnya di sana ada terjadi sosial konstruktivisme. Jadi membangun pengetahuan secara sosial, secara komunitas gitu ya, melalui kegiatan e-learning ini dalam dikemas dengan judul Didamba gitu ya. Diklat daring masif terbuka ya. Jadi hikmahnya Bapak Ibu sekat-sekat birokrasinya sudah hilang ya dengan Didamba ini. Karena Bapak Ibu bisa langsung membuat akun teman fisika kan di P4TK IPA. Dari akun ini Bapak Ibu mendaftar gitu ya. Jadi peluangnya sama, tidak membeda-bedakan mana ini negeri, mana ini swasta gitu ya. Mana senior, mana junior gitu ya. Jadi tidak lagi istilah apa istilahnya itu ya. SPD ya. Bapak Ibu SPD apa? Sarjana pengikut diklat terus gitu ya, karena setiap ada diklat undangannya dari dinas selalu ke Bapak Ibu terus gitu ya dikasihnya gitu ya, tidak ke yang lain. Tapi kalau ini sifatnya terbuka gitu ya, Bapak Ibu yang berminat ya daftar gitu ya. Kadang-kadang kalau yang ditunjuk dinas itu tidak berminat ditugaskan gitu datang, akhirnya ketika diklat tatap muka itu sering keluar ya, merokok di luar padahal lagi pembelajaran kan gitu ya. Nah, tapi kalau ini kan yang berminat yang ikut gitu, alhamdulillah. Jadi sekali lagi terima kasih, kita manfaatkan kegiatan ini, fasilitas ini gitu ya, LMS yang ada, kemudian juga fitur-fitur yang ada untuk sama-sama sharing pengetahuan gitu ya. Baik Bapak Ibu, mohon izin sebentar saya akan menampilkan ide-ide terkait dengan aplikasi tracker Bapak Ibu ya. Saya share dulu, ini mungkin mudah-mudahan tidak menjadi pengantar tidur siang Bapak Ibu ya. Saya coba untuk... Pak. Sudah sedia kopi, Pak. Dijauhkan dulu bantalnya ya. Saya share screen dulu Bapak Ibu ya. Baik, saya share screen dulu. Apakah sudah terlihat bahan presentasi saya Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik, saya slide show. Baik. Saya dengan Pak Soeharto sebetulnya mengembangkan kelas Didamba untuk aplikasi tracker ini. Tujuannya salah satunya adalah ini Bapak Ibu ya, ingin membangun literasi sebetulnya. Mengembangkan atau membangun literasi sains, digital, dan numerasi siswa.
namun melalui pembelajaran fisika ini idenya ya. Nah ini pun saya presentasikan pada webinar dalam rangka Hari Guru 2 minggu yang lalu ya, di bulan November kemarin. Baik, nah mengapa literasi ini menjadi penting? Karena ini merupakan bagian dari keterampilan abad 21 yang dibutuhkan siswa gitu ya. Di samping ada karakter dan ada kemampuan 4C ini ya, kemampuan berpikir tingkat tingginya 4C. Jadi ada karakter, ada literasi dasar, ada 4C gitu ya. Yang karakter kan ada 5 nilai utama gitu ya. Mulai dari religiositas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Yang HOTS, berpikir HOTS ini ada 4 ya, 4C. Critical thinking, creativity, communication, dan collaboration kan gitu ya. Nah, di sini kami menyasarnya untuk literasinya, yaitu literasi sains, numerasi, dan digital gitu Bapak Ibu ya. Nah, literasi sains ini kan tentu kemampuan siswa terkait dengan dalam menjelaskan fenomena sains. Ya fisika kan cocok sekali ya. Fisika akan menyumbang kemampuan siswa terhadap literasi sainsnya gitu ya. Kemudian dia bisa mengevaluasi dan mendesain pengetahuan dan keterampilan sains secara mandiri. Yang ketiga, menginterpretasi data dan bukti sains. Bapak Ibu mohon ingat-ingat ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nanti akan ada kaitannya dengan tracker. Yang satu, menjelaskan fenomena sains gitu ya. Yang kedua, mengevaluasi dan mendesain pengetahuan dan keterampilan sains secara mandiri. Yang ketiga, menginterpretasi data dan bukti sains. Terutama nomor 1 dan nomor 3, Bapak Ibu ingat-ingat ya, itu dari literasi sains. Kemudian dari literasi digital, yaitu kemampuan siswa dalam menggunakan perangkat teknologi informasi ya. Saya kira zaman sekarang sangat erat kaitannya dengan literasi digital, Bapak Ibu ya. Termasuk kondisi pandemi ini menuntut kita atau memaksa kita untuk segera mengoptimalkan perangkat-perangkat digital ya dalam pembelajaran. Nah, ini di samping kemampuan penggunaan perangkat teknologi juga, siswa ini juga harapannya memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan seterusnya gitu ya. Nah, mohon Bapak Ibu ingat-ingat ya terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi serta kemampuan berpikir kritis kreatifnya gitu ya untuk literasi digital. Kemudian numerasi. Nah, ini kemampuan siswa dalam menggunakan berbagai macam angka simbol gitu ya dalam memecahkan masalah praktis. Ini mohon ingat-ingat juga. Mohon ingat-ingat ya. Menggunakan angka, simbol gitu ya, memecahkan masalah praktis. Kemudian menganalisis informasi dan mampu mengolahnya ke dalam berbagai macam bentuk. Nah, ini yang berdua penting nih. Seperti grafik, tabel, bagan, dan lain-lain. Nah, ini ingat-ingat nanti kita kaitkan dengan kelebihan atau kemampuan dari software tracker. Yang ketiga, membangun interpretasi terhadap informasi angka dan simbol. Di sini mungkin kemampuan siswa dalam membuat kesimpulan gitu ya. Memaknai apa yang ada pada simbol numerik seperti grafik, tabel, bagan, dan lain-lain. Jadi mohon Bapak Ibu juga ingat-ingat gitu ya. Jadi ada sains, ada numerasi, ada digital. Nah, mudah-mudahan dengan aplikasi tracker ini ada kaitannya gitu ya, bisa meningkatkan kemampuan yang tadi. Bisa menyebabkan siswa meningkat literasinya terhadap literasi numerasi, digital, dan sains. Nah, sekarang bagaimana kontribusi mapel fisika? Tentu sangat ada kaitannya ya dengan literasi ya, dengan gerakan literasi nasional atau GLN, terutama yang 3 ini. Nah, Bapak Ibu ketahui bahwa fisika ini adalah mempelajari objek dan fenomena ya. Jadi yang kita pelajari bersama-sama itu terkait dengan objek dan fenomena. Contohnya air mendidih ya, objeknya kan air, fenomenanya mendidih. Kemudian mobil-mobilan misalnya bergerak dengan kecepatan sekian. Objeknya mobil-mobilan ya, fenomenanya bergerak gitu ya. Misalnya kereta api diperlambat pada saat mendekati stasiun. Objeknya kereta api kan gitu ya. Fenomenanya adanya peristiwa perlambatan gerak gitu ya, dan seterusnya. Nah, permasalahannya banyak fenomena yang dapat diamati secara langsung. Misalnya gerak gitu ya. Fenomena gerak itu paling banyak bisa kita amati langsung di alam gitu ya. Nah, tetapi sangat sulit untuk dianalisis. Betul tidak Bapak Ibu? Betul, Pak. Betul ya. Kalau geraknya sih banyak.
tinggal ada batu dilempar jadi gerak ya gitu ya. Ya, betul. Bagaimana memodelkannya dalam fisika itu sangat sulit. Mengapa sulit Bapak Ibu? Mengapa sulit? Gerakannya cepat, Pak. Kalau gerakannya cepat, apa yang menjadi kesulitan bagi guru dan siswa? Pengamatan ya. Pengamatan. Untuk apa pengamatan itu tujuannya? Mengambil data. Untuk mengambil data. Dengan cara apa data dalam fisika itu diperoleh? Pengukuran. Pengukuran. Jadi fenomenanya itu sangat sulit diukur Bapak Ibu ya. Walaupun nyata ada, gampang geraknya itu ada gitu, gampang dimunculkan, gampang ditimbulkan, gampang dihadirkan geraknya. Tapi ngukurnya itu minta ampun sulitnya ya. Sehingga di lab fisika ada alatnya, itu apa Bapak Ibu? Untuk mengamati fenomena gerak biasanya pakai apa? Ticker timer. Pakai ticker timer ya, betul ya. Kalau pakai stopwatch bisa tidak? Cuma tidak tidak akurat, Pak. Iya, pakai stopwatch bisa, tapi kan memaksakan diri ya. Iya, benar. Gerak jatuh misalnya ya dengan stopwatch. Pada saat benarnya menumbuk lantai kan bunyi, stopwatchnya dimatikan gitu. Sangat sulit. Ticker timer pun sebetulnya bagus, itu sudah menggunakan prinsip konversi frekuensi gelombang ini ya, listrik ya, frekuensi listrik ya. Dikonversi menjadi waktu kan gitu ya, dari frekuensinya gitu kan. Dari sekian banyak titik. Tapi tetap saja itu juga menimbulkan kesulitan Bapak Ibu ya. Dalam hal memperoleh data pada ticker timer dan juga menafsirkan data atau jejak yang ada pada pitanya itu ya Bapak Ibu. Lumayan kerja keras ya. Baik, nah itu masalah. Nah, sehingga dampaknya apa? Sebetulnya besar dampaknya ya. Bapak Ibu sering tidak mengalami, daripada praktikum ini susah ngambil datanya. Sudah aja dikasihkan aja, terangkan langsung. Ini fenomenanya, ini rumusnya, ini contoh soalnya, langsung latihan begitu ya. Pernah mengalami seperti itu nggak di kelas? Pernah. Repot praktikumnya, malah salah lagi ya. Ngitung G-nya 20 meter per sekon kuadrat gitu ya. Hasilnya dipaksakan, Pak. Hasilnya dipaksakan gitu. Lama-lama praktikum, jadi tidak dapat juga begitu ya. Akhirnya ya sudah aja menerangkan langsung ceramah gitu ya. Kasih rumusnya, kasih fenomenanya gitu ya. Dijelaskan ini rumusnya, kemudian ini contoh soalnya menggunakan rumus yang ada. Nah, kemudian latihan dengan angka yang berbeda kan gitu ya akhirnya. Nah, tapi itu sebetulnya berakibat buruk juga gitu ya, menyebabkan siswa kurang terlatih dalam melakukan proses investigasi sains. Betul Pak Ibu ya? Betul. Betul, karena jadinya kan belajarnya jadi di kelas gitu ya, belajar ceramah, gitu, mendengarkan, menyimak. Walaupun sebetulnya itu bisa saja. Jadi yang dipelajari itu adalah produknya ya. Yang dipelajari produk fisikanya. Rumusnya jadi, contohnya jadi kan gitu ya, produknya. Tapi yang hilang apanya Bapak Ibu? Prosesnya hilang. Ya. Prosesnya hilang, sikap ilmiahnya juga hilang gitu ya. Karena sikap ilmiah akan terbangun pada saat investigasi dan pada saat mengolah serta melaporkan hasil investigasi kan gitu ya. Justru gampang lupa. Ya. Jadi gampang lupa juga. Betul. Jadi ujungnya itu produk sains akan diperoleh setelah proses, semestinya kan begitu Pak Ibu ya. Harusnya gitu. Tapi kan kendala ini ya, kendala bersama. Tidak apa-apa. Nah, sehingga ada terobosan ya, terobosan dengan cara memanfaatkan TIK salah satunya gitu. Jadi tracker ini merupakan salah satu solusi sebetulnya. Di samping misalnya ticker timer, itu teknologi yang juga untuk mengatasi solusi kesulitan dalam pengamatan sebetulnya kan gitu ya. Nah, dari hal TIK ini tracker, alhamdulillah ya, ada sekelompok orang yang mengembangkan software tracker gitu ya. Software tracker ini merupakan software khusus untuk menganalisis fenomena fisika. Jadi beruntung kita sebagai guru fisika karena sudah ada yang mengembangkan aplikasi untuk materi fisika gitu ya, software tracker yang sifatnya open source, jadi gratis gitu ya. Jadi tidak ada perasaan bersalah karena membajak, karena mencari serial number dan mengcrack gitu ya. Ini betul-betul gratis gitu ya, menggunakan aplikasi tracker. Nah, yang ini berbasis Java. Jadi software ini atau aplikasi ini akan berjalan di komputer Bapak Ibu, di Windows misalnya ya.
jika ada japanya gitu ya. Ada suatu program yang bisa memutar japa. Nah, kalau begitu berarti aplikasi tracker ini dibuat dengan program japa. Seperti kalau misalnya video MP4, kita perlu aplikasi yang bisa membuka atau memutar MP4 gitu ya. Nah, kalau misalnya musik MP3 misalnya, kita perlu aplikasi yang bisa membaca MP3. Kalau PDF berarti kita perlu PDF reader gitu. Nah, ini pun sama. Software tracker ini perlu japanya ya. Perlu japa, lingkungan pemrograman japa yang bisa membaca japa untuk supaya software trackernya itu berjalan. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu. Pada saat Bapak Ibu mendownload installer terbaru ini ya, mendownload installer aplikasi tracker, kemudian menginstalkannya, secara otomatis japanya akan terinstall. Sehingga langsung bisa terbuka gitu ya. Nah, jadi tracker ini sebetulnya perangkat lunak gitu ya, yang bisa kita gunakan untuk menganalisis fenomena fisika, terutama fenomena gerak gitu ya. Walaupun ada yang lain yaitu optik, fenomena optik pun bisa, nanti akan saya tunjukkan di akhir-akhir pembelajaran nanti ya, di hari ke-11, hari ke-12 mudah-mudahan. Nah, jadi prinsipnya dengan tracker kita bisa melakukan pelacakan atau tracking. Tadi kan sudah Bapak Ibu sampaikan, gerak itu fenomenanya mudah didapat, tapi sulit diukur. Apa yang sulit diukurnya? Sulit mengukur posisi dan waktunya ya. Jadi ketika benda dilempar gitu ya, bergerak, misalnya bergerak lurus gitu ya, dilempar, bergerak lurus. Posisi setiap detiknya itu sulit diukur ya, berapa ketinggiannya terhadap tanah, berapa jarak dari posisi awal, berapa waktunya itu sulit didapat. Betul tidak Bapak Ibu? Ya betul Pak. Betul. Nah, dengan tracker ini kita bisa melakukan pelacakan atau tracking. Yang penting fenomena geraknya sudah direkam dan menjadi file video gitu ya. Yang penting gitu. Jadi fenomena gerak nyatanya direkam dulu jadi video. Setelah jadi video baru bisa dilakukan tracking menggunakan aplikasi tracker. Mungkin Bapak Ibu yang sudah mencoba sebelumnya akan terbayang. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru mengenal, ini sebagai gambaran awal bahwa tracker ini akan menganalisis fenomena gerak dengan cara fenomena gerak aslinya itu direkam dulu menjadi file video, kemudian file videonya baru dibuka menggunakan aplikasi tracker. Gitu ya, itu gambaran awalnya. Nah, keuntungannya banyak. Di antaranya bisa menyingkat waktu. Yang biasanya siswa itu disibukkan dengan merangkai alat untuk penelitian gitu ya, untuk praktikum atau observasi di lab. Merangkai alatnya saja sudah 1 jam lebih gitu ya, belum ngambil datanya. Sehingga waktunya yang 2 JP ini tidak cukup untuk proses analisis dan diskusi dalam memaknai hasil percobaannya gitu ya. Nah, kalau dengan tracker itu akan terpangkas waktunya. Jadi dengan cepat siswa akan dapat data, dengan cepat akan dapat grafik, sehingga banyak waktu untuk berdiskusi, menginterpretasi atau memaknai data atau grafik gitu ya. Jadi lebih bermakna pembelajarannya harapannya dengan aplikasi karena banyak waktu. Nah, tinggal bagaimana Bapak Ibu memanfaatkan peluang ini dengan sisa waktu pembelajaran karena sudah menggunakan tracker bisa digunakan untuk menggali kemampuan siswa dalam menginterpretasi, kemampuan dalam memaknai data, gitu, baik itu angka maupun grafik. Sehingga produk fisikanya akan otomatis dapat dikuasai siswa tanpa diceramahi, tanpa diberi rumus dari gurunya, gitu ya. Tapi akan terbangun melalui proses menginterpretasi data. Karena sudah terbantu dengan tracker menghasilkan data yang sangat akurat. Baik, ini saya lewat saja. Ini hasil penelitian Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu sudah buka di sesi 1 ya. Yang ini ya. Sudah buka ya di sesi 1 ya. Sudah ya. Nah, ini hasil penelitiannya bahwa memang banyak manfaat dengan menggunakan software tracker. Ini fitur-fiturnya, melacak posisi, kecepatan dan seterusnya ya gitu ya. Besaran-besaran fisika terkait gerak itu dengan mudah dapat diperoleh menggunakan aplikasi tracker. Nah, mudah-mudahan
Ini bukan iklan ini ya, tapi masih presentasi. Mudah-mudahan ingin cepat-cepat Bapak Ibu mencobanya ya. Dengan paparan seperti ini gitu ya. Mudah-mudahan tertarik. Nah, ini contohnya. Contoh topik atau gerak parabola misalnya dengan bola tenis gitu ya, atau bola apa ya, bola pingpong yang putih gitu ya, dilempar gitu kan. Nah, dengan tracker ini sangat mungkin dilacak gerakannya seperti ini yang tampil ini Bapak Ibu ya. Asalkan lemparan gerak parabola-bolanya ini yang putih ini direkam dulu, kemudian hasil rekamannya dibuka di tracker, kemudian dilacak. Setelah melakukan kalibrasi dan juga menentukan koordinat kartesiusnya dengan tepat, maka nilainya itu akan nilai sesungguhnya dari fenomena alam yang terjadi, yang direkam tadi. Maka akan muncul grafik Y terhadap T, X terhadap T, Px terhadap T, dan seterusnya gitu. Bisa kita plot grafik, dan seterusnya. Nah, seperti ini. Dan bisa dianalisis. Misalnya ini plot grafik Y terhadap T, ini bisa dianalisis. Sampai muncul, coba Pak Ibu, kalau siswa kita diminta untuk memplot grafik seperti ini. Ini grafik orde 2 ya, karena ada persamaan kuadrat ya. Ini kemungkinan besar, jangankan siswa, kita pun karena keterbatasan pengolahan angka gitu ya, tidak mungkin dapat persamaan kurvanya ya, kalau menggunakan kertas milimeter blok. Betul tidak Pak Ibu? Iya Pak, betul. Ya, tidak mungkin dapat persamaan ini kalau menggunakan kertas milimeter blok. Kecuali nanti Bapak Ibu dikonversi ke dalam kecepatan misalnya ya, sehingga menjadi lurus. Nah, dari sana kan bisa diukur menggunakan busur derajat gitu ya. Baru dapat persamaan garis gitu ya. Nah, tapi dengan tracker, walaupun ini persamaannya kuadrat, orde 2 gitu ya, ini persamaan akan muncul sendiri. Mirip dengan kalau kita memplot grafik di Excel. Mirip gitu ya. Ini otomatis muncul persamaan ini. Kalau polanya seperti ini, di pitting, dapat parabolik pittingnya, ini persamaannya akan muncul sendiri. Seperti ini. Mohon diingat-ingat persamaannya Pak Ibu ya. Dan parameter A, B, C-nya pun keluar. A-nya sekian gitu ya. A-nya negatif 4,6 kali 10 pangkat 0. Ini memaknainya ya. E0 itu maksudnya kali 10 pangkat 0. Kalau E min 3 berarti kali 10 pangkat min 3. Ini akan terlihat. A-nya negatif 4,6. B-nya 2,5 ya. C-nya 3,5 tapi kali 10 pangkat min 3 berarti 0,003. Oh, ini siswa jadi sensitif ya, dilatih kesensitifannya. Dilatih literasi numerasinya. Oh, ini mendekati 0, ya sudah C-nya 0. Tinggal Y sama dengan A kali T kuadrat ditambah B kali T. Tapi A-nya negatif. Wow, berarti Y sama dengan B kali T dikurangi A T kuadrat. Jadi dari sini sudah mulai menganalisis. Sudah mulai dilatih literasi numerasinya. Dengan kemampuan digital. Dengan kemampuan mengoperasikan aplikasi TIK, ini tracker gitu ya. Nah, tinggal Bapak Ibu mengarahkan bagaimana analisis dimensi dan satuannya. Gitu ya. Nah, misalnya seperti ini. Analisis dimensi dan satuannya. Ini saya tulis lagi nih. Yang ini saya tulis di sini. Ajak saja kan di kelas 1 di awal materi sudah belajar dimensi ya. Y ini kan ketinggian. Oh, ini jarak ya. Dimensinya L ya, Bapak Ibu. Nah, kalau di sini dimensinya L, maka suku yang di sini pun harus L. Langsung saja L di sini tulis dimensinya. Artinya parameter A dikali T kuadrat, dimensinya harus L. Harus L. Nah, sehingga A ini dimensinya L per T kuadrat. Apa itu dimensi L per T kuadrat ini? Kecepatan. Serupa dengan percepatan. Serupa ya, belum percepatan ya. Ini serupa. Atau satuannya meter per sekon kuadrat. Kalau serupa, maka kalau ingin sama dengan percepatan harus dikalikan dengan suatu konstanta ya. Jadi K dikali A. K dikali A. Nah, kemudian B. Nah, B ini meter per sekon. Ini kan B dikali T ya, harus dimensinya Harus L. jarak gitu ya, panjang. Nah, sehingga di sini karena searah sumbu Y, ini merupakan dimensi dari kecepatan. Kecepatan apa ya? Kecepatan awal terhadap sumbu Y. C ini dimensinya
jarak juga ya dari Y, berarti Y nolnya gitu ya. Y mula-mulanya. Dan ini mendekati 0 gitu ya. Karena ini berada pada posisi koordinat X-nya 0,0 di awal gerak gitu. Nah, sehingga muncullah tinggal A dengan B-nya. Jadi diganti menjadi Y sama dengan negatif K dikali A kecil kali T kuadrat ditambah Pi 0Y dikali T. Nah, rumus ini kan ditemukan siswa akhirnya. Tidak diberikan langsung dari buku atau ditulis di papan tulis. Gitu. Lanjut Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana kalau diubah grafiknya menjadi VY terhadap T? Maka akan dapat seperti ini. Nah, dengan A-nya itu negatif 9,2 kali 10 pangkat 0. Kita lihat angkanya. Yang tadi A-nya itu negatif 4,6. Yang ini A-nya negatif 9,2. Diajak sensitif anaknya. Apa hubungan A yang tadi dengan A yang ini? Ini lihat dari angkanya. Ini mengajak anak-anak lebih sensitif terhadap numerik, terhadap angka-angka. Gitu. Sama juga, ini dibuat analisis dimensinya, sehingga A-nya ini meter per sekon. Karena ini sudah berupa gradien, maka ini merupakan percepatannya, A-nya. Ini A-nya sekian. Tadi, A-nya, K kali A ini sekian. Berarti K-nya berapa? Akan ketemu ya. Berapa Bapak Ibu? A di sini nilainya negatif 4,6. Ini K dikali A ya. Sementara A di sini nilainya negatif 9,2. Coba literasi numerasinya Bapak Ibu. K-nya berapa? Ada yang menemukan belum? Coba ulangi lagi. Nah. Ini grafik pertama diperolehnya dari grafik Y terhadap T. Ini dari grafik Pi Y terhadap T. Ada parameter A, ada parameter B-nya. Nah, ini salah ketik, mohon maaf. Ini bukan Pi 0X, tapi ini Pi 0Y ya. Nah, B-nya lihat 2,5 Pi 0Y. Sama dengan yang tadi. 2,5 Pi 0Y. Karena dari benda yang sama, dari arah yang sama ya, sumbu Y kan gitu ya. Nah, tinggal A-nya lihat. A-nya negatif 4,6. Ini K dikali A. Yang kedua, A-nya ini negatif 9,2. Itu A. Kalau begitu K-nya berapa? Nanti dulu ya. Nanti lanjut lagi Bapak Ibu. 2. Ya, hampir mendekati. Ada yang menjawab 2, ada yang menjawab setengah. Ya, kita lihat lagi nanti akan dihimpun. Sekarang kalau X gitu ya. Ini X nih. X terhadap T akan ketemu grafik linier ya. Dipiting juga sama juga analisis dimensi. Ketemunya A-nya Pi 0X, B-nya X0. Nah, ini rumus-rumus ini nanti akan mengarah sendiri ketika digabungkan seperti ini. Tadi dari grafik YT, grafik Pi YT, dan grafik XT ya. Lihat ini. A-nya nih negatif 4,6, ini 9,2. Berapa kalinya ini? Yang ini. Ini dengan ini. Ini 2 kalinya ya? Ya, 2 kalinya. 2 kalinya. Ya. Jadi kalau begitu parameter A ini setengah dari percepatannya ya. Gitu ya? Iya, setengahnya. Nah, sehingga muncul ini diganti semua. Setelah analisis dimensi, yang persamaan matematis tadi, kurva ini diganti dengan makna fisis. Dengan Y0-nya 0 ya. Kemudian ini juga sama. Kemudian ini. Nah, sehingga produk yang ini, yang biasanya kita sampaikan di awal, ini akan ditemukan siswa di akhir kegiatan sebetulnya ya. Rumus-rumus ini, Bapak Ibu ya. Dari proses menganalisis gerak yang tanpa persamaan awalnya tadi, gerak ini tanpa persamaan, gerak ini, dengan analisis kurva gitu ya, analisis dimensi, sehingga dapat dimaknai secara fisis. Akhirnya, muncullah rumus ini dengan sendirinya oleh siswa. Dan ini merupakan produk fisika, produk sains di akhir dapat dari siswa hasil percobaan. Yaitu rumus-rumus utama dari parabola, Bapak Ibu ya. Gitu harapannya gitu Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan ini sedikit mengubah atau membedakan paradigma kita ya dalam kegiatan belajar mengajar terkait dengan topik-topik fisika ya. Dengan tracker jadi
proses dulu, siswa itu belajar proses dulu, nanti produknya di akhir. Setelah itu baru ada penguatan, misalnya contoh soal dan lain-lain, latihan soal gitu. Yang penting rumus itu akan ketemu sendirinya dari objek nyatanya, bukan dari bukunya. Nah, di sini ada diklat PKBPD, kalau Pak Ibu dikasih ditambah sama saja ini ya, membahas tracker. Gitu. Nah, saya kesimpulannya, dengan menggunakan aplikasi tracker dan belajar fisika, ini dikombinasikan, maka untuk konsep GLB, GLBB, GPA, GPB, gitu ya, GJB, gerak parabola ini akan berkontribusi pada literasi sains, digital, dan numerasi, begitu. Nah, harapannya kita sama-sama tertarik untuk lebih memperdalam lagi aplikasi trackernya, gitu Bapak Ibu. Ini sebagai pengantar dulu Bapak Ibu ya. Baik, sampai di sini ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Kita makan menit sedikit ke perut saya. Wah, ayah, kecappan ya. Kecil-kecil. Ada yang mau disampaikan Bapak Ibu terkait dengan materi tadi? Ada Pak. Ya, silahkan. Dengan Pak siapa? Sebutkan namanya. Pak Doslianus. Oh, Pak Doslianus, ya. Ya. Dari yang SMA mana, Pak? SMA Negeri 13 Kota Bekasi. Oh, Bekasi, ya. Dari Bekasi. Silakan Bapak, Pak Doslianus. Tadi yang di produk akhirnya itu ada muncul sudut, Pak, sudut elevasi. Iya. Ya. Melalui tracker itu bisa Pak diperoleh sudutnya tadi. Baik. Terima kasih. Mantap sekali Pak Doslianus. Dengan sangat mudah akan didapat data sudut, Pak. Bagus lagi nanti Bapak Ibu, misalnya kalau percobaan gerak parabola, dibuat dulu alat pelontarnya. Dibuat alat pelontar yang ukur derajatnya. Dibuat dulu alat pelontarnya yang bisa diukur menggunakan busur derajat, gitu. Sehingga bisa dibandingkan yang asli pakai alatnya dengan hasil datanya gitu ya. Atau kalaupun tidak, hanya dengan tangan, itu bisa langsung dapat data sudutnya. Data sudut, data ketinggiannya, jaraknya, jarak terjauhnya, waktu pada saat ketinggian tertinggi, waktu pada saat jarak terjauhnya, waktu setiap saat pun dapat datanya gitu Pak Doslianus ya. Oke, terima kasih Pak. Baik. Ya, mudah-mudahan ini membuat Bapak Ibu penasaran dan ingin cepat-cepat praktik. Coba. Ingin cepat-cepat praktik nih, Bapak Ibu semua ya. Masih ada yang mau disampaikan, Bapak Ibu? Silahkan. Boleh nanya, Pak? Boleh. Bu siapa ini? Bu Prita. Bu Prita Dewi ya? Ya. Kameranya belum terlihat, Bu Prita. Boleh. Silakan. Saya malu, Pak. Silakan, Bu Prita. Saya dari kelas B, Pak, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, bebas aja ya. Semuanya bergabung kok ke boleh ya, silakan. Zoom Bu Bapak. Prita dari SMA mana, Bu? SMA 2. SMA 2 mana? SMA 2 Bandung. Oh, temannya Bu Ratih ini ya. Iya. Teman saya seangkatan Bu Ratih, Bu Prita. Oh gitu? Iya. Ya. Ini aja Pak, mau nanya ini. Saya pernah dengan gerak parabola pernah praktikum. Pernah praktikum menggunakan pakai busur derajat seperti yang Bapak tadi. Iya. Kemudian pakai senapan. Jadi, boleh ya. Senapan kelereng Pegas atau gitu ya. Pakai senapan kemudian diluncurkan. Dan itu cukup jauh luncurannya. Jadi secara manual seperti itu. Nah, jadi maksud Bapak dengan tracker yang tadi dibandingkan itu hasil yang kita manual tadi, jadi dibandingkan dengan tracker. Apakah mungkin nanti perbedaannya cukup jauh atau tidak ya? Semoga masih signifikan gitu. Itu mungkin yang dimaksud Bapak yang tadi dengan pertanyaan yang dari Bapak. Dari Pak Doslianus ya. Ya. Jadi kemungkinan gitu, perbedaan bisa saja terjadi, ada perbedaan. Yang namanya pengambilan data pasti ada. Iya betul. Ada apa? Tidak persis apa yang kita ukur gitu. Tapi insya Allah dengan ketelitian itu bisa didapat data yang mendekati.
Betul. Tapi maksud saya yang percobaan tadi dengan tembakan itu parabola, apakah itu bisa divideokan kemudian dimasukkan ke tracker? Itu kan maksudnya ya Pak ya? Bisa, bisa. Jadi tetap kita melakukan percobaan manual, baik GLB, GLBB dan lain sebagainya. Cuman ditambah dengan direkam gerakannya. Tracker mungkin gitu ya Pak? Iya, direkam dulu, nanti dapat file videonya. Ya. Baru dianalisis menggunakan tracker. Jadi, Kalau misalnya memungkinkan untuk mengukur manual, misalnya jarak terjauh kan bisa diukur ya. Jarak terjauh menggunakan apa namanya? Penggaris panjang gitu kan. Ya. Nah, bagus juga nanti dibandingkan. Nah, tapi kalaupun tidak memungkinkan mengukur langsung, sudah saja serahkan pada tracker. Oh, gitu. Nah, yang penting divideokan. Iya. Tapi yang jelas dengan menggunakan tracker ini kita harus tetap punya video ya. Harus ada videonya. Iya. Harus punya videonya. Tetap aja. Cuman kalau masih bisa tatap muka, mungkin praktikum yang seperti itu bisa dibantu ya guru-gurunya dengan siswanya. Nah, jadi ketika praktikum sekarang masing-masing gimana Pak? Jadi kalau praktikum di lab fisika gitu ya, di lab fisika sekolah, misalnya troli ditarik pakai tali ke katrol, pakai beban ke bawah gitu ya di meja itu kan. Betul. Kan pasti GLBB ya, karena ada percepatan gravitasi ya. Ya. Nah itu selain menggunakan ticker timer, bisa juga di video pakai Android, pakai HP kamera Android. Oh iya. Nah, jadi dibandingkan nanti. Boleh. Kalau misalnya dengan ticker timer nanti akan lama dulu mengolahnya gitu ya, gunting-gunting terusnya buat grafik di millimeter. Kalau dengan tracker langsung filenya dipindahkan ke komputer gitu ya. Iya betul. Diolah gitu ya. Nah nanti dibandingkan nanti. Saling mendukung nanti datanya. Ya. Itu nanti sesi berapa Pak melakukan itu? Ada insya Allah. Nanti ada teknik mereka menggunakan Android-nya ada juga. Oh, iya. Nanti Bapak Ibu akan praktik merekam sendiri nanti. Tapi sebelumnya kita akan latihan dulu menggunakan video bawaan. Iya betul. Nah, dengan rasional. Kalau video bawaan itu kualitasnya bagus. Ya. Nah, sehingga memudahkan kita untuk melatih pertama, tidak terlalu banyak simpangan-simpangannya begitu. Ya. Baik, Pak. Sebetulnya di SMA 2 ada yang sudah ikut di Damba sebelumnya, yaitu Pak ini, Pak. Coba Bu, siapa Bu guru fisika di SMA 2, Bu? Kenapa, Pak? Guru fisika di SMA 2 siapa saja yang Bapak-bapak? Kamar ikut pernah. Aduh, eta Bu Ai. Eta apa kabar? Ya, eta ya Bu Ai gening. Bu Prita di SMA 2 ada Bapak siapa saja yang fisika gurunya? Pak Adit, Pak Asep Suryanto, dan Pak Mariano Nathanael. Nah, itu Pak Mariano. Pak Mariano sudah pernah ikut ya. Ya. Sudah pernah ikut. Yang lainnya sudah pada pensiun, asalnya orang tinggal 6 orang. Iya. Baik, itu mungkin Bu Prita ya. Jadi nanti ada latihan dulu menggunakan video yang ada. Setelah lancar, nanti coba membuat video fenomena yang asli gitu ya, fenomena gerak yang asli di video menggunakan Android, nanti diolah menggunakan tracker. Iya Pak. Sebelum nanti kita rencanakan bagaimana lembar kerja untuk siswanya gitu ya. Setelah kita menguasai trackernya, baru merencanakan bagaimana untuk siswanya. Iya, itu Pak yang ditunggu. Siap. Akhirnya kan untuk siswa. Iya, untuk siswanya. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama Bu Prita. Masih ada Bapak Ibu, silahkan. Ya, sambil jelas saja Bapak Ibu ya. Ini sistemnya tidak memberatkan Bapak Ibu ya. Bentar saya mute dulu. Tidak akan memberatkan Bapak Ibu. Jadi untuk Zoom meeting tidak akan tiap hari gitu ya. Karena kalau tiap hari nanti akan menjadi beban. Kadang-kadang hari tertentu kan bentrok dengan misalnya ada kegiatan di sekolah atau apa gitu ya. Masih juga mengampu online kan gitu dengan siswanya. Jadi saya pikir lagi pas di sekolah Pak. Ya. Jadi saya pikir nanti untuk Zoom meeting insidental saja gitu ya. Nah untuk termin 1 ini sebagai perkenalan dulu saja. Ternyata banyak tetangga nih dari Bandung yang ikutan ya. Ada Bu Prita, ada Bu Yeti gitu ya. Hai. Ya. Kalau yang dari Indonesia Tengah ada tidak Bapak Ibu? Indonesia Tengah. Yang Wita waktunya Wita. Ada Pak. Ada dari mana ini? Kalimantan Selatan. Oh Kalsel ya Wita ya. Kalau yang waktunya Timur, WIT, ada yang WIT?
Yang WIT ada Bapak Ibu? Oh ada dari NTT ya? Pak Kanisius. Ya, Pak Kanisius ya dari NTT. Baik, luar biasa nih. Baik, Bapak Ibu apakah sudah berhasil mendownload installernya? Sudah Pak, sudah. Belum Pak. Nah, sudah yang belum. Ya. Yang penting tahu dulu alamatnya ya. Alamat untuk mendownloadnya Bapak Ibu. Ya. Nah, alamatnya ada di sini Bapak Ibu. Maaf, alamatnya. Pak. Saya coba share screen lagi Bapak Ibu ya. Nah, alamatnya ada di sini Bapak Ibu, peacelet.org atau di sesi 1 sesi 2 ya, di sesi 2 itu diberikan ya alamatnya ya. Sengaja kami tidak memberikan installernya karena ada kemungkinan suatu saat ada versi terbaru. Jadi kalau kami simpan installer yang kami download bisa jadi itu tertinggal. Nah, kebetulan yang sekarang yang saya buka ini real time ini yang saya buka. Ini trackernya versi 5.1.5 Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu menggunakan Windows semua ya? Ya. Ya, Windows. Nah, tinggal diklik yang Windows saja. Nanti akan terdownload ya aplikasi trackernya. Bagi yang menggunakan aplikasi lain, berarti sesuaikan saja aplikasinya. Gitu Pak ya. Sony, mohon maaf. Ya, silakan Bu. Saya tuh tadi dari sebelum mulai Zoom sampai sekarang berarti udah hampir setengah jam lebih ya. Malah mau 1 jam. Iya, iya. Saya coba untuk download tracker. Download, ya. Tapi sampai saat ini malah baru 50,4 megabyte. Apakah memang seperti ini atau gimana? Ada yang... Oh iya, ada ukurannya Bapak Ibu. Nanti saya cek ukurannya. Yang versi 5.1.5 ya? Ya, ya. yang 5.1.5. Tapi sudah berhasil download ya? Sedang, dalam proses. Sudah. Oke, belum dalam selesai. proses. Oh, belum selesai. 193 kilobyte. Sebentar, saya cek dulu. Didamba tracker. Nah, yang 5.1.5 tadi ya, yang terakhir itu ya. Ini ukuran filenya 100.193 kilobyte atau 100 mega. 100,193 mega. Cek saja ya kalau 1 meg. Kalau sudah segini, kalau sudah 100 mega atau 100.193 kilobyte, itu berarti sudah utuh downloadnya. Oke, berarti harus sabar menanti nih. Nah, sabar menanti ya. Jadi sama saja, kalaupun nanti saya share di WA Group gitu ya, file ini, atau saya siapkan untuk download di LMS, kan sama-sama segini ukurannya. Jadi sama-sama lambatnya kan. Yang lebih baik download dari sumbernya saja langsung gitu, sama saja kan. Kecuali nanti via flashdisk baru bisa berbeda hasilnya kan. Karena jauh ya sama saja, berarti Bapak Ibu download saja di di situsnya langsung. Di sini gitu ya. Nah, bahkan di sini pun sudah ada beberapa contoh videonya gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa secara mandiri juga belajar, tidak perlu ikut didamba sebetulnya gitu ya. Karena di situsnya pun lengkap gitu. Nah, tapi kalaupun didamba ya tidak apa-apa. Jadi kita bisa sharing, bisa sambil silaturahmi gitu ya, memperbanyak saudara tentunya Bapak Ibu. Jadi untuk proses instalnya seperti biasa Bapak Ibu ya, setelah nanti Bapak Ibu berhasil download yang tracker 5.1.5 ya, tinggal klik kanan, kemudian run as administrator. Tapi ini tidak akan saya lakukan karena saya sudah install sebelumnya. Nah, tapi hati-hati nanti pada saat ada kotak dialog, masukkan video dengan eksperimennya, dicentang dulu. Supaya nanti installnya itu berikut dengan video-video contoh geraknya. Dan dengan contoh-contoh eksperimennya. Kalau kelewat, nanti Bapak Ibu tidak punya video contohnya. Jadi target sampai hari Jumat ini, Bapak Ibu di komputernya berhasil menginstal aplikasi trackernya dengan betul gitu ya. Sampai bisa dibuka kembali. Adapun cara untuk menginstalnya ada di video tutorialnya.
Cuman agak terganggu dengan musiknya ya, dengan background musiknya, suaranya ya. Jadi kurang begitu jelas di videonya. Tapi tidak apa-apa, yang penting lihat gambarnya saja. Lihat alur atau tutorialnya begitu. Bapak Ibu, kalau Zoom meetingnya jam pagi, apakah ada yang bentrok tidak Bapak Ibu? Misalnya hari Selasa nih, Selasa nanti. Hari Selasa tanggal berapa ya Selasa itu? Bentrok Pak, itu masih ulangan Pak anak-anak. Oh, ulangan. Sama ya. pengajar juga Pak. Masih pas. Pas Jadi, ulangan ya. betul. Pagi ya ulangannya ya. Iya. Iya. Kalau siang tidak apa-apa. Seperti yang tadi udah bagus. Udah bagus. Siang saja ya. Oke. Iya. Jadi rencananya Bapak Ibu nanti akan ada Zoom meeting lagi di hari Selasa ya. Nah, karena pagi banyak yang bentrok, berarti Selasa siang saja jam 13.30 seperti biasa. Dengan agenda Bapak Ibu kita mencoba untuk menggunakan aplikasi trackernya, mengulang. Karena Bapak Ibu di hari Sabtu dan hari Senin itu sudah dibuka sesi cara mengambil data dan sesi di hari Seninnya cara menganalisis. Tapi siapa tahu nanti ada yang tersesat gitu ya, atau kehilangan arah ketika mempraktikkan. Nah, nanti di hari Selasa kita kuatkan kembali dengan didemokan langsung gitu ya, melalui Zoom meeting. Untuk hari Sabtu Minggu libur Pak ya? Hari Minggu libur. Hari Sabtu mandiri saja ya Bapak Ibu, silahkan buka. Nanti hari Sabtu akan saya buka sesi berapa? Sesi 3. Hari Sabtu akan saya buka sesi 3. Tapi kemungkinan saya tidak aktif gitu ya, silahkan aja Bapak Ibu buka-buka sendiri. Dan hari Senin akan dibuka sesi keempatnya. Kemudian nanti akan diulang pada Zoom meeting hari Selasa gitu. Gitu ya, siap Pak Duslianus? Siap Pak, siap. Insya Allah siap ya. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja dulu ya, perkenalan dulu sebagai Zoom pertama ya, untuk perkenalan dulu begitu ya. Oh iya, untuk kelas A ya. Untuk kelas A nanti ada Bu Ima ya sebagai admin kelas. Jadi kalau Bapak Ibu kesulitan dalam mengakses LMS, bisa didiskusikan di WA group. Atau kalau responnya lambat, bisa di japri saja ya Bu Ima. Bu Ima terkait dengan misalnya lupa password, ingin update profil, ingin tambahkan foto gitu ya. Atau kenapa saya tidak bisa masuk ke aktivitas berikutnya gitu ya, bingung. Padahal yang lain sudah bisa gitu. Ada apa? Nah, bisa konsultasikan. Mestinya semua bisa akses, yang penting berurutan. Jadi kalau sudah tuntas aktivitas pertama, maka aktivitas berikutnya akan terbuka dengan sendirinya. Bisa diklik dan bisa masuk. Tapi tidak bisa lompat, Bapak Ibu langsung masuk ke aktivitas ketiga tanpa menuntaskan dulu aktivitas 1 dan aktivitas keduanya. Prinsipnya begitu Bapak Ibu sebetulnya. Terutama yang nyangkut itu biasanya di forum. Sudah post tapi lupa tidak menjawab post orang lain. Posting orang lain tidak dijawab. Nah, sehingga Bapak Ibu masih belum tercentang. Masih belum dianggap tuntas forum diskusinya. Sehingga tidak bisa mengisi kuis gitu ya. Ingin mengisi umpan balik juga sama. Tidak bisa kalau kuisnya belum selesai. Nah, adapun kuis dibuka kapan, itu dibuka kapan saja silahkan. Tergantung waktu terbaik Bapak Ibu gitu ya. Jadi kalau pendahuluan sudah dibuka, sesi 1 sudah dibuka, pendahuluan masih bisa dilihat kembali gitu ya. Kemudian sekarang sudah masuk sesi 2. Sesi 1 masih bisa dibuka gitu ya, dan seterusnya. Tapi sesi 3 belum. Gitu. Jadi bisa nyusul. Misalnya Pak Duslianus karena banyak waktunya, bisa sesuai dengan jadwal gitu ya. Hari ini selesai sampai sesi 2. Tapi misalnya Pak Sahri misalnya, ada kondangan dulu nih, kemarin tidak apa-apa. Nah, bisa hari ini ngebut sesi 1 dan sesi 2 gitu ya. Jadi prinsipnya sesi yang sudah dibuka tidak akan ditutup. Artinya Bapak Ibu ada peluang bagi yang tertinggal bisa mengikuti terus mengejar. Tapi Pak Duslianus tidak bisa masuk ke sesi 3, ya sudah stop dulu. Sehingga nanti Pak Sahri ada teman diskusi pada forum diskusinya. Jadi kalau dibuka semua nanti ada yang sudah jauh, ada yang di belakang. Jadi diskusinya sendiri-sendiri gitu ya. Pak Duslianus sendiri diskusinya, gitu. Bu Erna sendiri diskusinya kan gitu ya, tidak ada lawan. Tapi kalau bareng-bareng sekarang sesi 2, nah jadi semua diskusi di
sesi 2. Kemarin sesi 1, semua diskusi di sesi 1. Sebelumnya pendahuluan, saling berkenalan, ada di sesi diskusi perkenalan dan lain-lain gitu Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, mungkin cukup dulu ya untuk Zoom meeting sekarang ya. Jadi harapannya Bapak Ibu silakan berlatih mandiri untuk menginstalkan ya, mendownload kemudian menginstal sampai berhasil. Kemudian besok akan dicoba dibuka bagaimana langkah-langkah untuk langkah pertama menggunakan software tracker. Kalaupun macet, misalnya kehilangan arah, jangan dulu panik. Karena nanti hari Selasa akan ada penguatan melalui Zoom meeting Selasa siang, begitu Bapak Ibu ya. Siap Bapak Ibu ya? Siap ya? Semangat Bapak Ibu. Semangat insya Allah. Semangat. Bu Prita, semangat Bu Prita ya. Semangat. Ya, oh iya Bapak Ibu yang punya ini. Oke Pak, semangat. Yang ada mobil-mobilan baterai boleh diinikan dulu ya. Simpan dulu nih, nanti akan digunakan. Mobil-mobilan baterai, mobil-mobilan yang jalannya pakai batu baterai ya. Dipinjam punya anaknya dulu. Ya, pinjam anaknya, simpan saja, nanti akan dipakai. Kemungkinan dipakai pada hari Kamis ya, hari Kamis depan kemungkinan. Setelah hari Rabu ada sesi diskusi bagaimana merekamnya gitu ya. Nanti akan coba mobil-mobilan dulu. Sama meterannya pakai yang mana Pak meteran? Yang penting ada penggaris lah di rumah. Kalau punya penggaris bisa. Ada lakban hitam juga ya, lakban atau penanda gitu ya. Lakban, plester sebagai penandanya. Jadi mobil-mobilan baterai, lakban dengan penggarisnya. Mungkin cukup dulu Pak Ibu ya untuk Zoom meeting sekarang ya. Ya. Baik, Oke, Bapak cukup, Ibu, untuk mengakhiri, mohon Bapak Ibu semua aktifkan dulu kameranya ya. Kita say goodbye dulu. Say goodbye dan foto. Oh ya, pastikan Bapak Ibu sudah tulis absen ya, sudah tulis absen di chatnya ya, nama dengan asal sekolahnya. Oh. Ya. Nah, insya Allah nanti rekaman Zoom meeting-nya, ini kan direkam. Ini direkam, nanti insya Allah akan saya share rekamannya di WA Group. Gitu. Baik Bapak Ibu, terima kasih ya. Terima kasih, sehat terus Bapak Ibu ya. Dan mudah-mudahan semuanya sukses ya untuk di kelas Didamba ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu akan saya end meeting semua ya. End meeting for all.